Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini hari Rabu tanggal 1 Juli 2020. Hari ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat masjid yang ada di desa saya, Desa Wargomulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Oke, ini Masjid Agung Wargomulyo. Ya, bagian depannya sedang ada perbaikan. Oke, hari Rabu ada pasar di kampung kami. Ya, Rabu dan Minggu di lingkungan pasar ini. Oke, saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat pesona lingkungan Wargomulyo ya dari atas menara sana. Oke, sebelumnya kita akan melihat bagian dalam masjid ini ya, seperti apa lantai bawah dan seperti apa lantai atas ya. Ini ada bilik netralisasi corona ya, karena ini suasana corona. Ini dari awal himbauan pemerintah ini bilik netralisasi ini dibuat ya kawan-kawan. Karena pintu depan tadi terkunci ya, saya masuk melalui pintu samping ya. Di sini inilah lantai 1 Masjid Agung Wargomulyo. Ini pintu sisi selatan ya, saya masuk dari situ. Ini ruang pengimaman, berikut mimbar untuk khutbah ya. Oke, kita hitung jumlah softnya ya, untuk memperkirakan kapasitas berapa jamaah yang mampu ditampung di lantai 1 ini ya. Soft pertama ini, kemudian ini soft kedua, ini soft ketiga ya, ini soft keempat, soft kelima, soft keenam, soft ke-7 ya, soft 8 pas pintu ya. Biasanya kalau pada waktu melaksanakan sholat Jumat, biasanya bagian pintu ini ngisinya paling akhir ya, karena akses keluar untuk keluar masuk ya. Soft ke-8, 9, 10 ya, 11 bagian sini ujung ya, 11 soft ya, 11 baris, dan setiap baris bisa diperkirakan ini kalau satu orang jamaah ukurannya misalkan lebar 2 keramik ini, berarti bisa diperkirakan kita melalui hitungan keramik ini. Mari kita hitung. Ini 1, ini ya begini, 2 keramik diperkirakan 1 jamaah. 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, 18
jamaah di setiap barisnya ya, diperkirakan dikali berapa soft tadi? 1 2 3 4 5 11. Nah, 18 kali 11 198 ya, kurang lebih lantai bawah ini muat ya, dapat menampung 198 jamaah. Oke, mari kita lihat lantai 2 ya. Sebelum nanti kita menuju ke atas menara, kita lihat dulu lantai 2 seperti apa. Oke. Ini pintu depan ya, yang tadi terkunci dari dalam ya. Sebaiknya kita memutar lagi. Oke, kita menuju lantai 2 ya. Ini pintu depan tadi yang terkunci dari dalam ya. Kita menuju lantai 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. Dari sini kita bisa lihat keadaan hari Rabu ya, hari Rabu, hari Minggu ini ada pasar ya. Pasar di lingkungan depan halaman masjid dan sekitarnya, Pasar Wargomulyo. Kita masuk ke lantai 2 yang baru direnovasi juga. Sebelumnya ini lama tidak ditempati, kemudian dirapihkan karena jamaahnya semakin banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ini dia lantai kedua yang baru direnovasi. Iya. Ini Masjid Agung Wargomulyo. Iya, ada kaligrafi di sini. Ya. Kaligrafi memutari bawah kubah ini. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Bagian sini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, bagian sini, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Oke. Nah, ini bagian bawah ya, yang bisa langsung melihat ke bagian imam ya. Dari sini di pagar keliling ya, berbentuk U. Nah, diperkirakan kalau yang bagian bawah tadi bisa menampung 198 jamaah ya, di sini kurang lebih ya tidak selisih banyak ya, karena hanya termakan ini bagian sini, lingkaran ini, dan pilarnya lebih banyak ini ya, barangkali kurang lebih sekitar 180-an lah bila diperkirakan, ditaksir ya. Menara pintunya ada di bagian sini juga ada, namun kuncinya ini yang saya pegang, saya pinjam tadi, kunci pintu bawah. Mari kita menuju pintu bawah
kita menuju ke menara Masjid Agung Wargomulyo. Ini dibuka di hari Jumat dan hari-hari besar ya, karena kalau sholat di hari-hari biasa itu bagian lantai 1 itu masih bisa menampung. Baik, kita langsung ke pintu menara bagian bawah. Ini dia pintu menara, kita lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ada sedia cuci tangan pada waktu wabah corona kemarin. Bisa dibilang tidak pernah dinaikin ya, kecuali speaker ada yang bermasalah ya, renovasi dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan karena ruangannya agak gelap. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe-nya ya, karena subscribe itu tidak berbayar ya. Subscribe, hidupkan loncengnya agar ketika saya mengupload video-video berikutnya kawan-kawan mendapatkan notifikasi. Hati-hati kabel-kabel listrik ya, banyak acak-acakan di sini. Barangkali masih ada arus listriknya. Ya, sudah agak terang, ada sinar matahari. Matikan lampunya. Nah, di sini nih lantai yang menghubungkan ke kubah ini ya, atasnya lantai 2 tadi ada pintu keluar, namun ini pintu darurat ini sifatnya. Iya, ini dia kubahnya, ada asma Allah di ujung kubah ya. Semakin tampak keadaan pasar, makanya menara sering dikunci pintunya ya, karena dikhawatirkan anak-anak main ke atas tanpa sepengetahuan orang dewasa. Ini sangat berbahaya ya, karena tidak dikelilingi pagar. Kita lanjutkan. Allah, lumayan pelan-pelan ya, kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Allah, ini sampai di sini. Kita bisa ke atas lagi nanti ya. Sampai di sini kita bisa melihat bagaimana jangkauannya sampai ke sana ya. Itu dia. Namun belum tampak jelas ya. Itu
itu sedang ada rehab Balai Desa Wargomulyo. Itu para pekerja yang ada di atas itu ya. Ini sebelah masjid Pondok Pesantren Darussalam ya. Bagian bawah itu aula pertemuan, rapat-rapat takmir masjid dan risma. Ini kubahnya nampak dari bagian sini. Karena ini di wilayah Lampung, meskipun mayoritas lingkungan di Desa Wargomulyo ini mayoritas suku Jawa, kan tapi di sini dipasang siger ya, siger khas Lampung. Oke, kita naik ke atas lagi. Cukup lumayan ini membuat sehat otot-otot kaki ya. Lama sekali saya tidak berkunjung ke menara ini, naik ke atas. Dulu pada masa kecil sering kali saya naik ke sini tanpa sepengetahuan petugas masjid ya. Itulah. Nah, ini bagian atas pengeras suara 1, 2 ya, yang ada di atas menara 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 toa yang digunakan atau dipasang di atas menara Masjid Agung Wargomulyo ya, sehingga jauh radius suara yang bisa dijangkau ketika kumandang azan ataupun ngaji menjelang maghrib dan menjelang subuh. Bagian atas ya, jangkauannya semakin jauh pandangan kita. Nah, tuh. Oke, pasar tuh, tenda-tenda biru yang ada di bawah ini adalah pasar ya, setiap hari Rabu dan hari Minggu. Iya. Itulah lingkungan Wargomulyo. Ini bagian pasar yang runtuh, sudah termakan usia gentengnya itu. Dan di bawah sini adalah bekas madrasah dahulunya ya, sudah tidak terpakai dan kurang terawat. Barangkali ke depan bisa dialihfungsikan. Oke. Pasar ikan bagian situ tuh ya. Pasar ikan nampak di sini. Nah, itu tadi jangkauan ke arah balai desa tadi yang sedang direnovasi. Lapangan itu sebelahnya balai desa ya, kemudian mobil lewat itu jalan raya ke Pringsewu ya, kesananya Pringsewu dan kesana Pardasuka. Oke, inilah liputan seputar Masjid Agung Wargomulyo ya. Sepanjang sepengetahuan saya bahwa renovasi awal itu dulu tahun 1975. Dari informasi yang saya peroleh bahwa dahulunya ini adalah sebuah surau ya, sebelum menjadi masjid berbentuk bangunan permanen seperti ini ya. Para pendahulunya ini memang sudah ditentukan di sini tempat ibadah bagi umat muslim. Oke, semoga dapat menambah wawasan bagi warga penduduk Wargomulyo yang lama tidak melihat keadaan kampungnya, yang lama tidak melihat Masjid Agung ini ya, karena masjid terbesar ya, masjid pertama di kampung ini adalah Masjid Agung Wargomulyo yang ada di rantauan jauh, barangkali bisa mengobati
rindu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.